Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kusmawarda akan menjelaskan sedikit mengenai teori belajar, behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme untuk memenuhi tugas mata kuliah, model, dan strategi belajar mengajar. Berikut merupakan pengertian mengenai teori belajar, behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Yang pertama, teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru yakni stimulus dan apa yang dihasilkan oleh peserta didik yakni respon. Semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Secara istilah, ada suatu teori yang sifatnya membangun suatu pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat mutakhir atau baru. Teori belajar konstruktivistik merupakan salah satu teori pembelajaran yang menganggap bahwa pembelajaran adalah proses menciptakan suatu makna atas apa yang telah dipelajari. Teori konstruktivistik dalam pembelajaran mengajarkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Yang terakhir yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses belajar dari hasil belajarnya. Teori ini fokus pada proses berpikir, pemahaman, dan memproses informasi. Teori belajar kognitif mendukung pembelajaran yang aktif, di mana individu aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman dan mengembangkan pemahaman. Lalu bagaimana cara pengaplikasian teori belajar tadi? Ada beberapa contoh dalam pengaplikasiannya, yaitu yang pertama untuk behaviorisme. Seperti contoh, perilaku yang diperoleh dari pengalaman karena rangsangan dari lingkungan. Yang kedua, belajar merupakan hubungan berbagai peristiwa yang dapat diamati, yaitu hubungan antara stimulus dan respon. Yang ketiga, belajar memerlukan perubahan perilaku. Lalu yang kedua, yaitu teori belajar konstruktivisme. Poin pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kulikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Yang ketiga, peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Selanjutnya, untuk teori kognitivisme, yaitu yang pertama mengembangkan strategi belajar yang berdasarkan pada struktur kognitif siswa, sehingga materi pelajaran dapat beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Yang kedua, mengurangi fokus pada hasil belajarnya dan memperkuat fokus pada proses belajar seperti pemahaman dan pengertian materi. Yang ketiga, memperkuat keterlibatan siswa dalam proses belajar sehingga mereka dapat memahami materi lebih dalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi mengenai pengertian dan cara pengaplikasian tiga teori tadi, yaitu teori behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme, mengandung kesimpulan bahwa teori belajar adalah pengolahan informasi
yang mementingkan perubahan perilaku peserta didik. Teori belajar di atas memiliki pengaplikasian yang berbeda-beda. Teori belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran meliputi konsep dasar teori tersebut, sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran, faktor-faktor lingkungan yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran, dan aplikasi teori dalam pembelajaran. Teori belajar membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran, menjadi panduan guru untuk mengelola kelas, membantu guru untuk mengevaluasi proses, perilaku guru sendiri, serta hasil belajar siswa yang telah dicapai, dan mengembalikan teori belajar yang dikemukakannya. Tanpa belajar tidak akan ada teori belajar. Berhasil atau gagalnya tujuan pendidikan itu sangat tergantung pada proses belajar yang dialami oleh pembelajar. Cukup sekian penjelasan mengenai teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.